di keluarga kan biasanya masih dominan sama orang tua. Terus orang tua bilang, anak kecil tahu apa? Kau masih muda, belum makan garam. Saya sudah makan garam bertonton, kamu. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. Jadi kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membawa kita berbincang santai mengenai pemenuhan hak anak di Kabupaten Sika dan juga NTT pada umumnya. Nah, kita kenalan dulu sama Ibu. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Kak Selvi. Oke, jadi karena ini mungkin perdana juga ya Ibu kita di sini, mungkin kita bisa perkenalan diri dulu. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Ita, lengkapnya Tabita Kale. Saya sebagai Partnership Portfolio Officer di Calpan Internasional di Indonesia, yang bertanggung jawab mendampingi mitra-mitranya Calpan di NTT. Senang sekali bisa berada di podcast Voice Now, suarakan sekarang. Yes, mantap. Oke, jadi kita ini ada satu topik kan Ibu, karena kita di Youth Voice Now bergerak dalam hal menyuarakan krisis iklim dan juga dampaknya terhadap kekerasan anak. Di dalamnya termasuk juga pemenuhan hak anak. Jadi kita juga masih dalam proses belajar karena teman-teman banyak orang muda yang mungkin belum memahami sebenarnya apa hak-hak mereka dan perlukah mereka untuk menyuarakan itu. Jadi mungkin kita bisa dengar sharing-sharing dulu dari Ibu, kira-kira bagaimana sih kondisi yang sebenarnya dalam pemenuhan hak anak di NTT itu pada umumnya. Oke Kak Selvi, kalau bicara soal pemenuhan hak anak di NTT pada umumnya, menurut saya sih dari hari ke hari semakin lebih baik ya. Sebenarnya sejak pemerintah dan juga mitra pembangunannya pemerintah giat untuk melakukan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka semakin banyak masyarakat yang tahu tentang pentingnya pemenuhan hak anak. Mengapa menurut saya ini semakin banyak yang tahu? Karena di era digital sekarang kalau kita lihat mungkin kita akan bertanya-tanya, tapi faktanya makin banyak kasus yang muncul di permukaan. Nah, bagi saya sebenarnya semakin banyak kasus yang muncul itu sebenarnya semakin orang sadar bahwa ini loh, banyak masih ada anak-anak kita yang terabaikan, masih banyak anak-anak kita yang tidak terpenuhi haknya. Karena justru ketika mereka belum memahami, belum mengetahui, belum sadar tentang pemenuhan hak anak, mungkin kasus-kasus itu bahkan tenggelam seperti gunung es. Tetapi justru semakin orang sadar, semakin orang tahu, maka kasus-kasus ini mulai muncul. Orang mulai berani untuk menyampaikan, di sini ada loh pelanggaran tentang hak anak, tetangga saya anaknya diperlakukan seperti ini. Bahkan mereka juga berani mulai melapor karena mereka udah mulai tahu bahwa hak-hak anak itu harus dipenuhi dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi tidak bisa lagi kita bilang, loh itu kan anak saya mau buat apa saja, ya terserah saya yang capek membesarkan. Sekarang tidak bisa lagi karena ya itu tadi, menurut saya semakin banyak orang, semakin banyak elemen masyarakat yang sadar tentang pentingnya pemenuhan hak anak. Berarti secara tidak langsung munculnya kasus-kasus yang mulai nampak itu positif ya? Iya. Bukan negatif berarti? Iya, di satu sisi menurut saya itu positif karena orang mulai berani untuk menyuarakan. Tetapi di sisi lain memang ini juga masih perlu perhatian serius dari kita semua bahwa faktanya orang mulai sadar, tapi kasusnya juga makin banyak dan apalagi di era digital ini bahkan kita harus semakin membentengi anak-anak kita dengan berbagai banyak hal, pengetahuan dan keterampilan. Jadi bicara soal ini kan lebih kepada anak muda yang mulai menyuarakan juga tentang ternyata mereka sudah sadar bahwa ini itu sebenarnya kekerasan terhadap anak gitu. Jadi kira-kira kalau dari Ibu sendiri, potensi orang muda di NTT pada umumnya itu kelihatannya seperti apa sih? Menurut saya sebenarnya kalau kita bicara soal orang muda,
kan kita selalu dengar orang muda itu generasi penerus. Iya, mereka itu benar-benar tulang punggung, harapan, tonggak lah, ya, selalu pokoknya ada banyak istilah untuk orang muda, dan menurut saya mereka yang sangat potensial. Justru mereka inilah generasi yang kita harapkan bisa memutuskan mata rantai terkait dengan kekerasan terhadap anak. Justru orang muda, saya senang sekali dengan Youth Voice Now ini yang katanya slogannya ayo suarakan sekarang. Justru orang muda saat ini harus ayo suarakan sekarang bahwa anak-anak itu punya hak. Ayo suarakan sekarang melalui media sosial, karena orang muda itu pasti semua punya media sosial. Ya, jadi sangat potensial lah orang muda untuk mereka yang menjadi tonggak untuk kalau mau dibilang pejuang pemenuhan hak anak gitu. Ya, tapi dalam hal menyuarakan ini nih, Youth Voice Now sendiri juga punya beberapa kendala nih terkait dengan peran aktifnya orang muda. Jadi kira-kira menurut Ibu Ita di dalam pengalamannya untuk pemenuhan hak anak, seberapa aktif sih orang muda yang di NTT ini bergerak? Ya, memang sih menurut saya mungkin belum terlalu aktif ya. Kenapa sih belum terlalu aktif? Jadi kan kalau kita bicara soal anak, remaja, orang muda, lingkar pertama itu adalah keluarga. Nah, ini menurut pandangan pribadi saya sih, kebiasaan kita orang NTT itu kan kalau di tataran paling kecil lingkungan keluarga, kita juga belum membiasakan anak, remaja, orang muda itu untuk bebas bersuara di keluarga. Kan biasanya masih dominan sama orang tua, terus orang tua bilang, anak kecil tahu apa, kamu masih muda, belum makan garam, saya sudah makan garam bertonton, kamu gitu. Nah, padahal sebenarnya ketika itu dibiasakan mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, untuk mereka berani bersuara, maka sebenarnya partisipasi anak, remaja, dan orang muda untuk bersuara di lingkup yang lebih besar itu akan lebih banyak lagi gitu. Jadi saya masih melihat bahwa remaja dan orang muda yang aktif bersuara itu kebanyakan memang mereka yang mungkin yang pertama terbentuk dari keluarga, yang kedua karena mereka aktif di organisasi-organisasi, entah itu organisasi sekolah, entah itu organisasi keagamaan seperti di gereja atau remaja masjid, atau mereka ikut mungkin di kelompok-kelompok anak dan lain sebagainya. Karena akhirnya mereka juga bertumbuh dan berkembang di situ. Gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke, berarti dengan secara tidak sadar orang muda yang kita lihat aktif itu karena terbentuknya dari keluarga ya, lingkup terkecil. Jadi mereka sudah terbiasa, jadinya untuk keluar dan menyuarakan itu pasti akan sangat tidak begitu sulit ya gitu. Jadi kita bicara soal child fund juga nih, karena ada hubungannya juga Youth Voice Now dengan child fund. Jadi kira-kira dalam hal pemenuhan anak nih, apa yang mendasari child fund untuk bergerak di wilayah NTT? Sebenarnya hal yang paling mendasar adalah kita tahu bahwa semua anak itu punya hak, ya itu paling penting. Dan child fund sendiri juga ingin memastikan bahwa semua anak yang tadinya kita bilang punya hak itu hak-haknya terpenuhi. Namun fakta di lapangan kita dapati bahwa ada anak-anak yang terlantarkan, anak-anak yang terkucilkan, anak-anak yang terabaikan karena berbagai situasi dan alasan. Nah, disinilah child fund hadir dan bekerja bersama dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan yang ada di setiap elemen masyarakat untuk bagaimana sih kita memastikan hak-hak anak itu terpenuhi. Dan sekali lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa kami ingin juga mendorong itu mulai dari lingkungan paling kecil yaitu keluarga, ya di lingkungan keluarga, dan kita ingin juga sebenarnya memaksimalkan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang sudah ada di lingkungan itu sendiri, baik yang terbentuk oleh pemerintah atau keagamaan atau karena budaya, tokoh-tokoh adat kayak gitu. Nah, itu yang kita maksimalkan supaya, karena bicara soal kerja pemenuhan anak ini adalah kerja semua kita. Ya, ada yang bilang bahwa untuk
membentuk satu anak menjadi anak yang hebat itu sebenarnya kan bukan tugas satu orang, tapi satu kampung ya kayak gitu Kak Selvi. Benar, jadi dari keluarga, lingkungan juga pengaruh ya. Jadi bicara lagi soal ini child fund, keterlibatan child fund dalam pemenuhan hak-anak di NTT, kira-kira prosesnya itu seperti apa ya sampai bisa untuk melancarkan atau memfasilitasi pemenuhan hak-anak di NTT? Ya, prosesnya tadi seperti saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara lingkaran tanggung jawab pemenuhan hak anak itu kan paling terkecil ada di keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga itu ada pada pemerintah ya, pemerintah. Dan kalau bicara lembaga internasional atau lembaga yang lainnya itu kan sebenarnya di lingkaran paling terakhir. Jadi sebenarnya kita child fund di sini bersama-sama tadi dengan pemerintah, masyarakat. Nah, bagaimana sih bersama-samanya? Kita akan duduk bareng, terus kita lihat sebenarnya gapnya masih di mana. Terus apa yang bisa dilakukan oleh child fund. Jadi kita juga child fund tidak ingin bekerja terus itu kayak tumpang tindih gitu, supaya kita tahu peranan child fund di sini, karena peranannya pemerintah di sini gitu. Karena child fund sendiri mungkin besok lusa tidak akan ada di wilayah itu, tapi keluarga, masyarakat, pemerintah otomatis terus ada. Sehingga kami juga bagaimana sih caranya? Caranya adalah ketika kerja-kerjanya child fund itu kita berharap untuk dia terus ada dan berkelanjutan. Nah, contohnya kami berharap Youth Voice Now, adik-adik remaja hebat-hebat yang mulai ayo suarakan sekarang, ini akan terus bersuara. Sekalipun nanti mungkin child fund tidak ada lagi, tapi ini terus dilakukan. Ya. Jadi kita lebih ke child fund-nya lebih ke kayak percikan awalnya begitu. Iya. Percikan awalnya untuk bergerak menyuarakan pemenuhan hak anak. Oke, jadi terkait juga dengan pemenuhan hak anak ini kan akhir-akhir ini lagi ramai dibicarakan terkait krisis iklim. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Ibu nih, seberapa urgen sih hubungan antara krisis iklim itu yang mempengaruhi dengan pemenuhan hak anak? Menurut saya sih ini urgent sekali ya, karena saya juga belajar dari adik-adik cerita-cerita adik-adik Youth Voice Now di Sika bahwa ketika terjadi krisis iklim ya, ini kan pasti terjadi perubahan terhadap kondisi alam ya, dan itu juga akan berdampak pada mata pencarian masyarakat. Contohnya misalnya nelayan, atau bahkan juga krisis alam yang mungkin berdampak kepada pertanian. Dan ketika berdampak pada pertanian ataupun nelayan, itu kan berdampak pada mata pencarian. Mata pencarian kan akan berdampak pada ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga sudah pasti berdampak pada pemenuhan hak anak itu. Karena kan misalnya gini, salah satu hak anak itu hak hidup. Dia harus mendapatkan nutrisi yang baik, makanan yang cukup, sandang pangan. Nah, tapi ketika mata pencarian keluarga itu terhambat, ini juga karena ada hubungannya dengan kondisi alam. Nah, ini kan pasti efek-efeknya juga dan mereka yang paling sangat merasakan. Dan kalau bisa dibilang mereka yang paling rentan karena tidak bisa buat apa-apa. Masih usia dini juga. Kasihan. Dan faktanya itu kan kalau orang dewasa mungkin masih bisa bertahan. Orang dewasa itu mungkin masih bisa mengakalinya. Menurut saya ini istilahnya mengakali dalam tanda petik. Artinya gini, ketika dia mengalami kondisi stres karena akibat perubahan iklim, misalnya gini, hujan terus-menerus, angin, dan tidak bisa nelayan. Dia tidak bisa mendapatkan hasil dari laut dan menjual untuk ekonomi keluarga. Mungkin dia masih bisa mengelola emosi atau masih bisa mengatasi kesulitannya. Tapi kan kadang akhirnya imbasnya ke anak. Anaknya mungkin minta uang kebutuhan sekolah, dia jadi marah-marah gitu. Dia tidak bisa terkontrol lagi. Sebenarnya menutupi kejengkelannya terhadap situasi ini kenapa terjadi, tapi ini kondisi alam gitu. Jadinya selain anak-anak tidak mendapatkan pemenuhan
kebutuhan, menjadi rentan, dan juga sebagai pelampiasan. Ya, beresiko untuk pelampiasan orang dewasa. Benar. Jadi kalau terkait pemenuhan hak anak di NTT ini sejauh perjalanan Child Fund di wilayah NTT, kira-kira sudah tingkat apa status pemenuhan hak anak? Ya, kalau menurut saya ini sudah makin baik lah. Ya, biasanya kalau saya berkegiatan saya selalu bilang begini. Dulu Mbak I dan nenek saya itu dibesarkan di zaman penjajahan, yang hidupnya keras dan dididik dengan sangat keras. Melahirkanlah Bapak dan Mama saya yang dididik dengan sangat keras. Nah, tapi dan akhirnya melahirkanlah saya yang juga dididik dengan sangat keras. Tapi karena seiring kemajuan saya lihat selain Child Fund juga organisasi-organisasi yang lain gencar bersama dengan pemerintah untuk sosialisasi pemenuhan hak anak, stop kekerasan terhadap anak. Akhirnya orang mulai sadar. Banyak orang tua mulai memutuskan bahwa mata rantai kekerasan harus dihentikan karena tidak mendukung perkembangan anak secara utuh. Dan yang pastinya generasi milenial sekarang, ada Youth Voice Now yang sudah banyak sekali terpapar informasi tentang pemenuhan hak anak, pasti juga akan berkomitmen ketika mau menikah, saya harus putuskan mata rantai kekerasan ini. Saya cukup dengar saja cerita-cerita nenek Mbak I dulu mungkin, kayak gitu sih menurut saya. Jadi ada kemajuan dari hari ke hari dan contoh saat ini ya, yang terpapar terkait dengan kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak itu ternyata juga tidak stop di mereka. Mereka cerita lagi pada saat acara keluarga, jadi semakin tersebar luas gitu. Terus mereka cerita lagi kalau pada saat arisan, jadi semakin tersebar luas. Ya, itu sih Kak. Siklus kekerasan ya. Jujur saja saya sendiri juga merasa bahwa siklus kekerasan itu jadinya kayak terus berulang. Jadi kadang sebagai orang muda nih, saya juga punya ketakutan sendiri karena kita dari istilahnya juga dididik dengan cara yang sangat keras, dan takutnya juga di suatu saat nanti kita kepada anak tanpa kita sadari kita juga melakukan kekerasan seperti itu. Jadi kira-kira harus seperti apa itu waktu masih muda gitu. Oke, keren nih pertanyaannya, luar biasa menurut saya. Kalau saya sih berbagi tips pribadi ya. Jadi sebelum saya menikah kebetulan saya seperti Kak Selvi dan teman-teman. Tapi kalau Kak Selvi dan teman-teman mungkin aktif di lebih beruntung lagi menurut saya ya. Karena saat ini dengan usia masih muda sudah terpapar banyak informasi. Saya terpapar informasinya karena bekerja di organisasi lembaga anak. Dan seperti tadi Kak Selvi bilang, ada kekhawatiran, tapi akhirnya karena sering terpapar terkait dengan pemenuhan hak anak, saya berkomitmen mata rantai itu harus putus di saya. Dan itu memang butuh latihan, butuh banyak diskusi, butuh banyak referensi. Bahkan itu saya sebelum menikah dan sudah menikah, sebelum punya anak itu banyak buku-buku soal bagaimana sih pengasuhan yang baik itu dibaca gitu. Nah, tapi nanti itu tidak mudah artinya gini, karena kita ada di satu lingkungan yang sudah terbiasa terpola dengan kekerasan, pasti itu akan mendapat tantangan gitu. Tapi intinya adalah komitmen dari diri kita bahwa kita akan menjadi model untuk mata rantai kekerasan ini harus putus, tidak boleh saya lanjutkan gitu. Nah, seiring waktu itu biasanya kalau kita hadapi langsung, kita akan mulai harus perlu minum air putih, perlu duduk tenang untuk bisa mengontrol ya gitu. Jadi yang butuh latihan sih. Dan jam terbang juga harus sering-sering berkegiatan dengan anak juga di saat muda ya, supaya kendalikan emosi. Benar-benar sekali Kak, setuju. Jadi
Saya juga dulu masih kuliah itu sudah menjadi guru sekolah minggu. Itu cukup belajar mengontrol emosi, menghadapi anak-anak kayak gitu. Iya benar-benar. Kayak kalau di Youth Voice Now sendiri kemarin saya juga baru pengalaman pertama yang ketemu dengan anak yang sebanyak itu. Iya. Dan di usia yang bisa dibilang itu usia dini. Iya. Dan lagi aktif-aktifnya itu yang benar-benar kayak seketika merasa di dalam mimpi buruk. Kenapa ini? Ya, Bisa begini. ya, tapi itu latihan. Jadi Iya. benar Kak saya bilang nanti jam terbangnya makin banyak dengan anak-anak. Kita latihan terus dapat latihan nyata nih Iya, gitu. betul, Iya. betul. Oh iya, terkait dengan itu juga nih orang muda nih, karena kalau di Youth Voice Now sendiri banyak juga teman-teman dari komunitas lain. Jadi itu istilahnya mereka juga sudah terbentuk di tempat lain, lalu tergabung dan mau menyuarakan. Kalau dengan anak-anak muda yang istilahnya belum terpapar nih yang kegiatan komunitas atau masih memiliki istilahnya menerapkan pola pikir orang tuanya mereka, itu seperti apa kira-kira? Ya, memang akhirnya upayanya kita harus lebih besar. Iya, harus lebih besar karena tadi kebiasaan itu cukup membawa pengaruh ya. Jadi kalau tadi dari yang diceritakan Kak Selvi, nah teman-teman Youth Voice Now yang sudah terpapar ini harus sesering mungkin menyampaikan. Jadi kita semua ini, saya setuju tadi slogan suarakan sekarang. Kita semua ini harus suarakan sekarang dan terus menerus tentang pemenuhan hak anak gitu. Karena kalau terus menerus itu akan mengganggu otak kita dan juga terbawa ke alam sadar gitu. Jadi ketika tadi bisa auto pas lihat anak-anak sekian kayak di mimpi buruk, tiba-tiba auto muncul nih, tapi mereka punya hak gitu. Tapi kayak mereka juga kayak masih butuh belajar dari kita juga. Iya. Ya. Benar, berarti tidak terlepas juga dari peran pemerintah juga ya. Ya, Ya, jadi kalau terkait dengan peran pemerintah juga, itu kira-kira proses dari Child Fund untuk advokasi pemerintah dalam hal terkait pemenuhan anak itu seperti apa? nah kalau dengan pemerintah sebenarnya tadi saya bilang kita kolaborasi dengan pemerintah itu dari level bawah. Jadi kita mulai juga dari pemerintah desa. Nah sebenarnya ini menurut saya bukan hal yang baru karena pemerintah sendiri itu juga sudah punya program kalau kita dari atas ya, misalnya kota atau kabupaten layak anak yang notabene-nya kan harus dari desa ramah anak kan. Nah kalau bicara desa ramah anak kan harus keluarganya sebanyak yang ramah anak dong, nah kayak gitu. Nah jadi kita juga melihat ini dan kita memetakan bahwa sebenarnya harus kita mulai dari desa gitu. Jadi kita bekerja bersama benar-benar dengan desa. Itu saya belajar ada beberapa desa bahkan juga di Sika ya, kepala desanya itu sangat aktif sekali. Bahkan ada kepala desa yang dia bilang oke, bisa kok kita alokasikan dana desa untuk kita sosialisasi tentang desa bebas pornografi. Nah, bahkan di desa dia sudah berpikir bahwa saya di desa tapi ternyata banyak anak-anak yang main handphonenya itu aduh ampun tidak kenal waktu. Terus mereka itu lebih canggih daripada orang tua. Mereka bisa akses situs-situs yang tidak bisa dipikirkan oleh orang tua. Nah, sehingga kita melihat bahwa sebenarnya itu basis di desa itu menjadi sangat penting. Ya, kita kolaborasi ke Selvi, jadi pemerintah desa punya uang, ya, punya dana. Nah, tapi kita punya siapa? Kita punya generasi muda kayak Youth Voice Now yang punya kapasitas. Ayo, Bapak Desa, idenya bagus. Ini remaja-remaja orang muda Youth Voice Now bisa membantu Bapak Desa untuk mengeksekusinya, untuk mendukungnya, kayak gitu. Nah, selain itu di desa kan ada program Ibu PKK. Nah, kita bisa masuk melalui posyandu, kelompok pengasuhan. Selain itu juga kalau di kabupaten itu kan ada program-program pemerintah yang cukup banyak yang kita bisa kolaborasi. Ya, atau juga program-program lewat sekolah, lewat dinas pendidikan, baik itu melalui kegiatan ekstrakurikuler, muatan lokal. Bahkan yang menarik itu
di beberapa sekolah yang setahu saya itu mereka juga sudah mulai ada kelompok pengasuhan di sekolah. Ya, karena mereka pikir penting. Sebenarnya kalau bicara pendidikan itu bukan hanya anak-anak dibawa ke sekolah. Iya. Dan oke, silakan ibu guru atur ya. Kalau anak saya tidak naik kelas, toh gurunya Iya. apa gitu. Jadi kayak orang tuanya lepas tangan setelah anaknya masuk sekolah gitu. Iya. Jadi kembali lagi sih Kak Selvi, mungkin seperti yang tadi kita ingin merubah satu anak, maka satu kampung harus berubah. Iya. Satu kampung harus mendukung. Nah, satu kampung di sini kan pasti ada unsur sekolah, unsur gereja, unsur masjid, unsur pemerintah dan semuanya. Nah, itu ada di situ. Jadi yang paling strategis itu kita bergeraknya dari desa. Iya, dari desa. Dibandingkan dari kabupaten, Iya, kira-kira. kabupaten juga sih, tapi kabupaten mungkin kita akan lebih pada kayak kebijakan, sistem dan lain sebagainya untuk memperkuat dan mendorong supaya semua itu satu kali jalan dari akar rumput sampai di atas itu kayak gitu. Jadi istilahnya yang di bawah bergerak, yang di atas membuat. Iya, kayak gitu Oke. Kak Selvi. Oke, jadi kalau dalam selama proses advokasi dengan pemerintah, kira-kira adakah kendala atau masalah gitu yang kayak susah sekali ya, yang membuat kayak greget juga itu untuk terkait dengan pembunuhan anak-anak? Ya, puji Tuhan sih untuk selama ini tidak terlalu ada banyak kendala. Mungkin kendala yang membuat gregetan itu adalah biasanya butuh waktu untuk ketika menjelaskan, untuk benar-benar kenapa sih orang bicara soal hak anak, kan masih banyak urusan lain, urusan jalan di desa yang hancur, urusan orang yang lapar dan lain sebagainya gitu. Jadi belum dilihat sebagai prioritas. Iya, tapi ketika kita datang dengan fakta, dengan bukti dan lain sebagai contoh-contoh juga yang mungkin bukan hanya persoalan, tetapi juga contoh-contoh capaian-capaian anak-anak dan orang muda yang luar biasa, bahkan mereka akhirnya kembali membangun kampung, membangun desa mereka, itu akan lebih mudah menggugah. Kalau saya sih belajarnya itu mungkin kayak podcast sekarang ini ya. Jadi cerita-cerita orang muda itu kalau dibuat video dibawa ke desa, wow, itu lebih cepat. Oh iya, jadi benar sih. Karena orang desa ini lebih banyak kan orang dewasa, dan menurut saya orang dewasa lebih banyak suka melihat pembuktian dulu dibandingkan rancangan-rancangan gitu ya. Benar-benar Kak Selvi. Jadi daripada saya ngomongnya banyak, itu agak masih kerepotan. Tapi kalau datang cerita ada video tentang Kak Selvi yang dulu gini-gini, oh gitu ya. Apalagi Kak Selvi dari desa itu, pas putarnya di desa itu, terus bilang, iya ibu benar, dia sekarang aduh aktif sekali gini-gini ya. Anak saya juga mau kayak Kak Selvi kayak gitu, gitu sih Kak. Oh, jadi harus ada istilahnya, kalau zaman sekarang kan orang muda ada yang namanya apa, public figure-nya. Iya. Jadi dengan sendiri mereka kayak mau lah itu gitu. Iya. Oke, jadi itu kendalanya di situ. Iya. Oke, terakhir nih terkait harapan ibu untuk pemerintah, masyarakat dan juga orang muda dalam hal menyuarakan pembunuhan anak-anak ini seperti apa? Ya. Kalau untuk pemerintah sih harapan saya untuk semakin memberikan ruang bagi anak-anak, remaja dan orang muda untuk bersuara tentang pemenuhan hak-hak mereka. Kenapa sih? Karena mereka sendiri sebenarnya yang lebih tahu sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan mendasar mereka dalam pemenuhan hak-hak mereka gitu, hak-hak anak. Karena gini, biasanya kalau orang dewasa itu kan melihat perspektif dari orang dewasa yang mungkin sebenarnya bagi anak-anak saya tidak butuh itu. Sebenarnya itu bukan prioritas kami, ini seperti ini. Jadi sekali lagi bagi pemerintah harapannya semakin memberikan ruang yang seluas-luasnya, ruang berpartisipasi, dan partisipasinya kalau bisa jangan semu, tapi partisipasi yang bermakna. Jadi kalau dulu saya masih kecil kan, kalau ada tamu itu mama saya cukup Oh iya, mama itu paling jago sudah tahu gitu kan. Nah, maksud saya partisipasi di sini jangan sampai itu karena sudah orang bilang by design ya. Tapi biarkan dia katakan apa adanya, dan kita orang dewasa harus siap menerima.
Dan kalau misalnya ada yang keliru, tugas kita untuk meluruskannya gitu. Oh sebenarnya keliru, ini sebenarnya faktanya seperti ini. Nah, tapi ketika kita yang mengaturnya semua, nanti kesannya kayaknya dipartisipasi, tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi tidak murni suaranya. Nah kita mau benar-benar partisipasi yang bermakna, dia bersuara juga bermakna, dan untuk juga lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, kita juga harap apapun yang ingin dilakukan dan melibatkan anak-anak, dengarkan suara mereka juga. Dari perspektif mereka seperti apa. Kan seringkali kadang-kadang misalnya gini, kita mau kegiatan dengan anak-anak, ayo kegiatannya hari Selasa dan Kamis ya. Padahal Selasa dan Kamis mereka tidak mau. Karena itu jam sebenarnya mereka biasanya main bola dengan teman-temannya. Nah, jadi jangan dari kita deh, tapi mulai dari mereka dan biasakan dari hal-hal yang kecil sih. Seperti itu sih. Kalau untuk orang muda? Nah, kalau untuk orang muda, apa ya? Ayo maksimalkan dan manfaatkan semua ruang yang ada untuk menyalurkan energi positif kalian gitu. Kenapa? Karena tantangan kalian sebenarnya di saat ini lebih berat menurut saya sih daripada dulu saya masih muda. Karena ke depan itu semuanya serba pada teknologi. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak saya, orang pintar itu banyak, tapi orang pintar berkarakter, terus orang pintar yang bisa bekerja dengan tim, orang pintar yang bisa benar-benar menyalurkan energi positif itu tidak banyak. Jadi sekali lagi saya melihat orang muda saat ini mungkin banyak waktunya dengan gadget, tapi ingat bahwa besok lusa Anda nanti harus menjadi orang yang tidak individu, tapi bisa bekerja sebagai tim. Karena itu mulai melihat bahwa kemajuan teknologi di zaman Anda adalah benar-benar digunakan untuk hal-hal yang positif. Jadi itu pesannya orang muda, jangan terlalu terpaku pada gadget karena Anda butuh sosial juga. Ya, Sosialisasi. karena kalau di gadget itu mungkin dipakai untuk hal positif. Apa itu hal positif? Suarakan sekarang melalui media sosial Anda, hal-hal positif, menjaga bumi atau apa gitu ya. Menjadi inspirasi. Iya, Oke, kita sudah sampai di penghujung dan terima kasih Ibu sudah sharing-sharing dan berikan tips-tips untuk kita orang muda untuk lebih aktif berperan dan juga menyuarakan terkait pemenuhan hak anak, karena kita adalah jembatan untuk memutuskan siklus kekerasan terhadap anak. Oke, terakhir begitu saja podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan see you. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Bye bye. Youth Voice Now, suarakan sekarang.